Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memulai Ritus. Sebuah ruang di langit terdistorsi. Setelah itu, sosok tua muncul di depan mata banyak orang. Sosok ini mengangkat lengannya saat dia muncul. Dua pilar douki megah yang berisi cahaya petir yang kuat melesat ke arah duo Guqian di bawah. Kamu! Guqian dan Gusu sangat marah saat melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka bisa mengutuk keras-keras, mereka buru-buru mundur sambil memasang ekspresi jelek. Ki! Dua kilatan petir melesat ke angkasa seperti meteorit. Namun, sebelum mereka bisa menyerang tubuh keduanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Kekuatan ini secara kebetulan menerima dua kilatan petir. Kenapa kamu? Xiao Yan melihat sosok tua yang turun dari langit. Dia tercengang ketika dia melihat wajah yang agak akrab itu karena dia telah menemukan bahwa lelaki tua yang telah campur tangan dan membantunya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam petir alam kosong. Yang selalu berkata, apakah ini benar? Seruan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu kepalamu. Tahukah Anda bagaimana menjadi sopan? Panggil aku kepala sekolah. Tetua dengan nama keluarga Mang meniup jenggotnya dan menegur saat mendengar seruan Xiao Yan. Kepala sekolah? Mata Xiao Yan sedikit bingung. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Dia tercengang saat dia melihat tetua dengan nama keluarga Mang di depannya. Kamu adalah kepala sekolah Akademi Jianan. Omong kosong. Selain aku yang dulu, siapa yang disebut Mang Tianqi? Siapa yang berani menyebut dirinya ini? Jenggot lelaki tua itu terangkat sedikit. Dia tersenyum saat mengamati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Baru kemudian dia tertawa, tidak buruk, tidak buruk. Orang itu Suqian tidak membohongiku. Dia akhirnya mengajar seorang siswa yang tampaknya dapat diterima. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia menatap pria tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang ini dengan kepala sekolah akademi dalam dari Akademi Jianan yang sangat misterius. Aku benar-benar gagal mengenalimu saat kita bertemu terakhir kali. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya aku ingat bahwa kamu adalah Xiao Yan. Suqian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya. Mang Tianqi menpuk dada Xiao Zan. Dia tampak sangat benar saat berkata, Anda bisa yakin. Karena kau adalah murid Akademi Jianan dan murid yang memenuhi standar ketat dari diriku yang dulu, aku yang dulu akan melindungimu jika ada masalah di masa depan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya, dia seperti bandit tua yang baru saja menerobos keluar dari sarang bandit. Terima kasih Tuan Mang. Sun Er di sisinya juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ini masalah kecil, Mang Tianqi secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya menjelajahi Sun Er dan Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum aneh, saya bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda seperti Anda. Kamu benar-benar telah menangkap bunga paling luar biasa dari klan Gu. Wajah Xiao Yan sedikit hijau saat mendengar kata-kata ini. Wajah Sun Er di sampingnya juga memerah. Pak Tua Mang, ini bukan klan Lei. Duo Guqian, yang telah dipaksa mundur oleh kilat sebelumnya, melangkah maju dengan ekspresi marah. Guqian berbicara dengan suara yang dalam saat ini. Mang Tianqi melirik mereka berdua, tapi dia mengabaikan mereka. Matanya beralih ke area kosong saat dia berkata, setan tua Shan. Anda harus berhenti menyukai dua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi yang lebih muda jelas menunjukkan bahwa Anda terlalu picik. Guqian, Gusu, mundur. Ruang kosong berfluktuasi sedikit dan seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam muncul dengan cara yang aneh. Dia turun dari langit. Dia menangkupkan tangannya ke wajah dingin Sun Er sebelum melihat Mang Tianqi. Dia menghela nafas agak tak berdaya dan berkata, orang tua, karena kamu ingin melangkah maju, kali ini aku akan memberimu wajah.
Pria tua berambut putih ini mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi yang jaraknya cukup dekat. Dia tidak pernah melirik Xiao Yan di seluruh pertukaran. Ci, masih bertingkah keren untuk diriku yang dulu, Mang Tianqi mengerutkan bibir saat melihat punggung lelaki tua berambut putih itu. Setelah itu, matanya tertuju pada Xiao Yan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya hanya menepuk punggungnya. Dia berkata, anak kecil, kamu cukup berani. Anda jelas tahu bahwa seseorang di klan Gu akan mencari-cari kesalahan Anda, namun Anda berani datang ke sini. Namun, Anda dapat yakin. Su Qian telah mengirimiku beberapa pesan. Semua pesan meminta saya untuk menjagamu dengan baik jika saya bertemu dengan Anda. Orang tua dari klan Gu itu masih akan memberiku wajah di sini. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda harus mengandalkan diri sendiri jika Anda ingin benar-benar membuat orang-orang tua itu melihat Anda dalam sudut pandang yang berbeda. Terima kasih untuk kepala sekolah pengingatmu. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan dengan tulus menjawab. Dia bisa mendengar nada prihatin dalam kata-kata Mang Tianqi. Ayo pergi ke Mang Tianqi tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memimpin kelompok dokter peri kecil yang juga memasang ekspresi jelek. Akhirnya, mereka duduk di kursi di samping Mang Tianqi. Orang tua tadi bernama Gushan. Dia adalah salah satu sesepuh yang sangat berpengalaman dalam klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar, dan dia memiliki pengaruh dalam klan Gu. Selain itu, dia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan kita. Sun Er dengan lembut menjelaskan setelah mereka duduk. Xiao Yan diam-diam menggenggak. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gushan. Kemungkinan dia setidaknya berada di puncak kelas Do Uzun. Jumlah ahli dalam klan Gu ini memang telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Sementara Xiao Yan dengan lembut mengobrol dengan Sun Er, matanya telah menyapu area khusus ini. Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah orang-orang terkenal dari klan Gu. Namun, Xiao Yan melihat beberapa wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Mereka adalah kelompok Huo Xuan. Huo Xuan telah mengobrol dengannya di atas kapal. Ketika Xiao Yan memandang mereka, Huo Xuan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Xiao Yan membalas senyuman keskivi ke Huo Xuan. Setelah itu, dia melirik ke sisi kiri panggung. Sekelompok orang berkerumun di sana. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari generasi muda klan Gu. Xiao Yan melihat Gu Zhen, Lin Xiu, Ling Quan, dan beberapa komandan tentara terendam hitam di sana. Pada saat ini, mata beberapa dari mereka menatapnya dengan sikap sombong. Ekspresi seperti itu di mata mereka menyebabkan Xiao Yan sedikit cemberut. Dia baru saja menarik matanya ketika mereka tiba-tiba berkumpul di sudut depan. Sosok dengan aura pembunuh yang tajam duduk di tempat itu. Orang ini berambut hitam dan putih. Aura di sekujur tubuhnya sedingin es misterius berusia 10.000 tahun. Seseorang merasakan hawa dingin di seluruh tubuh ketika seseorang melihatnya. Mata Xiao Yan serius saat dia mempelajari punggung seperti patung ini. Dia bisa merasakan gelombang keinginan membunuh yang familiar perlahan menyebar dari tubuh orang ini. Apalagi target niat membunuh ini adalah dia. Jenderal Iblis, Gu Yao. Xiao Yan perlahan menggembaskan napas. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Niat membunuh seperti itu sama dengan yang dia rasakan kemarin. Jelas, ini pasti Jenderal Iblis itu, yang menurut Sun Er adalah ancaman besar baginya. Sebagai target dari gelombang niat membunuh ini, jelas bahwa setiap tindakan Xiao Yan telah diserap oleh Gu Yao sejak Xiao Yan tiba. Tindakan Xiao Yan menatap Gu Yao mungkin dirasakan olehnya. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan. Lawan paling merepotkan dari generasi yang sama dari Xiao Yan kemungkinan adalah yang disebut Jenderal Iblis. Xiao Yan Ye, hati-hatilah padanya. Sun Er juga merasakan saat Xiao Yan menatap punggung sedingines. Dia menjepaukan tengganya. Rasa dingin melintas di matanya yang cantik saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan perlahan menggenggak. Selain itu, makam surgawi akan segera dibuka setelah upacara dewasa selesai. Anda dapat memasuki tempat itu dengan kualifikasi Anda. Namun, beberapa sesepuh akan menghalangi Anda.
Sun Er mengerutkan kening saat dia berbicara. Kamu bisa santai. Saya akan membantu berbicara untuk anak kecil ini ketika waktunya tiba. Sepertinya orang-orang tua dari klanmu itu tidak akan mempersulitnya karena wajah lamaku. Mang Tianqi di depan meregangkan pinggang malasnya saat dia berbicara. Kalau begitu, saya akan berterima kasih pada Tuan Mang. Sun Er langsung tertawa saat mendengar kata-katanya. Tidakkah kamu akan dengan sengaja berbicara agar aku yang dulu mendengar? Gadis kecil, Anda mencoba untuk menarik beberapa skema di depan saya yang dulu. Mang Tianqi memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er tersenyum tetapi tidak membantah klaim tersebut. Akan sedikit terlalu boros jika tidak menggunakan alat tawar-menawar yang baik. Namun, Xiao Yan harus berhasil lulus ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Anda harus menyadari apa yang saya bicarakan. Mang Tianqi menoleh untuk melizik Xiao Zhan. Setelah itu, dagunya diangkat menjadi sedingin es di depan. Dia dengan lembut berkata, selama kamu bisa bertahan 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua. Masalah memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah. 100 pertukaran? Xiao Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tinju di bawah lengan bajunya terkepal dengan lembut. Ini bukanlah hasil yang dia butuhkan. Gong! Suara gong kuno tiba-tiba terdengar di sekitar stadion ini ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Suara gong menyebar dengan sangat kuat. Itu tersebar di pegunungan yang luas ini. Waktunya habis. Biarkan upacaranya dimulai. Setelah suara gong muncul, suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan besar tiba-tiba keluar dari ruang kosong. Suara itu mengandung tekanan menakutkan yang menyebabkan cukup banyak orang di dalam stadion dengan lembut menghirup udara dingin. Dosheng asli. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan Dousheng yang asli. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.